Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu Toyota Kijang. Siapa yang tidak kenal dengan produk yang satu ini? Toyota Kijang ini sendiri di Indonesia dia sudah memecahkan rekor ya, sebagai salah satu mobil dengan produksi terbanyak mencapai 1 juta unit. Untuk Toyota Kijang ini sendiri yang ada di Indonesia, kalau kita sering mendengar namanya, itu ada namanya Toyota Kijang Buaya, Toyota Kijang Doyok, Toyota Kijang Kotak, atau mungkin Toyota Kijang Super ya. Di situ ada Grand Extra, terus ada Kijang Kapsul dari mulai tipe LX, LSX, LGX. Nah, di situ banyak sekali lah tipe untuk Toyota Kijang sendiri karena memang sudah produksinya juga sudah banyak. Terus di depan saya ini adalah Toyota Kijang Innova. Ini keluar dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 sebelum diganti, yaitu penerusnya adalah Toyota Kijang Reborn. Untuk Toyota Kijang Innova sendiri yang saya pakai contoh ini usianya sudah 8 tahun ya, ini 2014, sekarang 2022, jadi sudah 14 tahun, cuman memang ini masih low kilometer. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin memiliki mobil atau membeli mobil untuk di Toyota Kijang, terutama Kijang Innova, karena memang ini penggemarnya cukup banyak. Dari 2004 sampai dengan 2020 itu banyak sekali produksinya dan digunakannya untuk segala segmen ya, untuk perkantoran, untuk pribadi, bahkan untuk omprengan atau untuk taksi. Maka bagi rekan-rekan sekalian yang ingin memiliki atau membeli mobil Kijang Innova, itu ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Kalau istilahnya itu jangan beli Kijang Innova sebelum cek bagian ini. Untuk di bagian bodi, terutama kalau kita lihat adalah sekilas semacam ini, kondisi bodi masih lempeng atau masih lurus, masih enak dipandang. Yang paling vital adalah kita cek di bagian sini ya, di bagian dalam pintu. Jadi kita buka semacam ini. Ini kita lihat adalah untuk tekukan. Jadi tekukan pintu semacam ini. Nah ini ya. Ini kan ada tekukan-tekukan termasuk ini. Ini perhatikan tekukannya ini masih bagus, masih terbentuk semacam ini dan tidak tebal. Jadi kalau kita ketok ini tidak tebal. Berarti menandakan bodi mobil ini dia masih bagus, belum pernah ada insiden. Termasuk di sini. Nah ini kan ada dia lebih nongol keluar ya. Nah ini. Jadi tekukan-tekukan ini usahakan memang masih standar. Jadi jangan sampai bekas las-lasan atau kita ketok itu dia dempulnya tebal. Nah kalau memang di bagian engsel ini dia cukup tebal, tapi ini masih aslinya ya. Nah ini. Nah, karena kalau dia udah insiden tuh biasanya ini kadang-kadang orang main las saja. Termasuk di bagian depan. Nah sini ya, ini engsel-engsel ini perhatikan. Ini kan dia ada tekukan-tekukan semacam ini. Ini perhatikan dia masih aslinya. Terus yang berikutnya untuk di bagian pintu itu perhatikan adalah di sini ya. Ini dia ada kayak semacam karet. Ini kayak ada karetnya. Nah ini perhatikan dia masih utuh. Kalau dia sudah tidak utuh, tidak ada karetnya lagi semacam ini kemungkinan mobil ini pernah insiden sehingga dia harus didempul. Kalau kita lihat ini ada dempulnya, atau mungkin pintunya ini sudah keropos. Nah ini perhatikan, termasuk di bagian sini. Nah ini kan ada tekukan-tekukan. Karena untuk semuanya ini termasuk di sini, ini yang bisa mengerjakan, yang bisa membuat itu hanya produk pabrikan ya, atau standar mobil memang dia keluaran pabrikan tuh pasti seperti ini. Tapi kalau kita lihat rata, tidak ada tekukannya, atau bahkan ada tekukannya cuman posisinya mencong-mencong, nah itu berarti mobil ini dulunya pernah mengalami insiden. Maka pastikan kalau walaupun kita lihat di bodi luar tuh kelihatannya mulus, tapi begitu kita buka di pintunya itu ada sesuatu yang janggal, itu mungkin kita harus berpikir ulang untuk membelinya. Karena kadang-kadang kalau dia kerjanya tidak rapi, tidak dipres lagi ya, mobil itu jalan tapi kayak seyek ya. Kadang seperti itu kalau kita lihat itu, seperti itu. Kalau kita melihat mobil seyek itu mungkin pernah terjadi insiden. Nah ini perhatikan untuk semuanya ya, di ke-5 pintunya. Termasuk di bagian belakang semacam ini. Nah ini perhatikan. Nah ini kan tekukannya kan rata ini. Nah di sini kan ada tekukan-tekukan nih. Nah ini. Jadi kita perhatikan di ke-5 pintunya. Nah sini. Termasuk di bagian belakang. Di bagian belakang tuh di sini ya. Ini adalah sambungan bodi. Nah ini perhatikan adalah sambungannya bodi ini masih halus, kelihatan masih halus. Nah ini masih halus semacam ini. Nah ini.
Ini masih halus ya. Jadi dia tidak ada dempulan yang tebal. Jadi dia kayak apa ya? Kayak masih halus lah. Nah, ini perhatikan. Karena ini yang bisa membuat semacam ini hanya pabrik. Kalau sudah buatan bengkel nih biasanya dia dempulnya lebih tebal. Jadi dia tidak kelihatan ada celah. Nah, perhatikan, usahakan tetap harus ada celah semacam ini. Jadi ada garis kayak antara bodi dengan satu dengan bodi yang lainnya. Termasuk di bagian sini. Nah, ini adalah sambungan bodi atas dan bawah. Nah, ini adalah untuk atapnya, ini adalah bagian sampingnya. Ini perhatikan, ini harus ada celah semacam ini. Jadi jangan sampai nggak ada celah, maksudnya ketutup dempul. Jadi kalau kita lihat itu rata. Nah, itu berarti mobil ini kalau tidak insiden berarti memang sudah keroposnya parah. Ini perhatikan di sini. Termasuk di bagian pintu juga sama ya. Bagian pintu itu semuanya itu ada karetnya semacam ini. Ini sejenis karet ya. Ini yang bisa menempel semacam ini, yang rapi semacam ini hanya dealer. Kalau buatan karoseri itu biasanya dia hanya main dempul atau main silen, tapi tidak bisa serapi ini. Nah, ini. Jadi perhatikan adalah di bagian sambungan-sambungan bodi sini. Nah, ini. Nah, jadi dia ini tetap ada celahnya, tidak rata. Kalau rata berarti kita curiga mobil itu bekas dempulan. Di bagian bawah juga sama. Nah, itu. Jadi perhatikan untuk semua pintunya ya, keempat pintunya, kelima pintunya. Nah, ini bagian tengah, perhatikan untuk tekukannya. Ini kita bisa ketok semacam ini. Nah, ini masih aslinya semua. Termasuk di sini kita lihat, nah ini juga masih aslinya. Nah, ini kan ada sambungan ya. Nah, ini sambungan tetap kelihatan. Termasuk di sini ini ada sambungan. Termasuk ini. Nah, ini kan kayak karet. Ini yang bisa buat, yang bisa masang serapi ini hanya dealer. Hanya pabrikan ya. Sorry, hanya pabrikan yang bisa masang serapi ini. Ini kalau sudah pernah insiden terus diperbaiki, ini biasanya cuma main dempul. Dia tidak ada karetnya lagi semacam ini. Ini rata sampai dengan di atas. Ini karet semua ini ya. Ini kayak sejenis karet. Kayak silen lah. Nah, ini perhatikan ketika kita beli mobil ini masih ada. Jadi dia tidak berupa yaitu dempul. Kalau berupa dempul kita wajib curiga pintunya sudah bermasalah. Atau mungkin ininya masih bagus. Kan kalau panel pintu ini bisa diganti satu set, tapi kalau ini biasanya susah untuk perbaikan. Kalau diganti satu set itu ya cukup mahal biayanya, ganti bodi. Nah, ini perhatikan tekukan-tekukan ini kan ada agak benjol ke luar. Nah, ini perhatikan tetap ada. Jadi semuanya kita cek itu adalah selain kita lihat kondisi bodinya mulus, bagian luar kita juga perlu cek, perhatikan adalah di bagian dalam semacam ini. Jadi tekukan-tekukan semacam ini tetap harus ada. Nah, ini tetap harus ada dan harus rata. Jadi harus presisi ya. Jadi sesuai. Tidak melencat-melencot, istilahnya seperti itu. Termasuk ini. Nah, ini ya. Ini semuanya ada ini. Ini adalah kayak semacam karet. Termasuk di sininya. Ini keliling ya, ini keliling. Nah, ini. Nah, ini kan ada sambungan. Nah, ini biasanya kalau dia sudah keropos itu bengkel cat itu ya cuman main dempul aja. Nah, ini kan kalau ini masih aslinya. Ini masih ada sambungan aslinya. Termasuk bodi itu adalah di bagian atas semacam ini. Ini karet asli bawaan. Nah, ini enak ini tebel sehingga masih kelihatan karetnya ya. Kalau ini sudah berupa dempul, kita wajib curiga mobil ini pernah insiden. Termasuk ini kan dia ada lengkungan-lengkungan ya. Nah, ini ada lengkungan 1, 2, 3, 4, 5. Itu harus tetap ada. Kalau dia rata, kita lihat kok mobil Innova itu rata, mungkin dulunya pernah guling mobil ini. Sehingga ini diganti plat, diratakan. Dia tidak akan membentuk semacam ini. Karena yang bisa membentuk lekukan-lekukan semacam ini hanya pabrikan. Kalau karoseri itu biasanya ya rata lah, atau mungkin bengkel-bengkel itu rata. Jadi kita perhatikan ini. Jadi harus tetap ada lengkukan-lengkukan. Termasuk di bagian depan. Nah, bagian depan itu adalah di bagian sebelah sini, ini ya. Nah, semacam ini. Nah, ini kan dia masih ada baut, jadi bukan dilas. Termasuk di bodi-bodi sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada kayak silennya. Ini masih kelihatan kayak silen kan. Nah, kalau dia udah didempul berarti ini mungkin pernah insiden
sehingga dia hanya main dempul, dilas, sudah itu didempul. Nah ini kan masih aslinya. Termasuk tekukan-tekukan semacam ini ya. Nah ini perhatikan betul harus sesuai. Jadi tekukan-tekukan ini tetap ada, jadi dia tidak rata. Nah, perhatikan, jadi kalau kita lihat kondisinya masih seperti ini, masih ada tekukannya, silen-silennya masih ada semacam ini, tapi posisinya rapi, berarti bodi mobil itu masih aslinya. Termasuk bagian bawah juga sama. Nah ini sama. Ini ya. Jadi dia ada tekukan-tekukan, jadi dia tidak rata, tidak monoton rata. Nah ini sama, di sini juga sama. Dia masih pakai baut. Nah di sini kan ini ada sambungan. Nah ini kan sambungannya dia tetap ada garisnya. Jadi dia tidak dempul rata. Jadi kalau kita lihat sambungan di sini kok nggak ada rata, nah berarti mungkin bodinya itu mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri itu pernah mengalami insiden. Karena biasanya kalau digantikan bagian luar sini. Kalau bagian dalam sini biasanya diperbaiki. Termasuk di bagian sini ya. Ini sambungan kan ini. Ini sambungan antar bodi ke bodi ini tetap ada jarak. Dia tetap ada space-nya ya. Nah ini. Jadi kan dia tidak rata ya, tetap ada. Nah ini. Ini kita perhatikan. Termasuk kalau di pintu kap itu ya sini. Kalau di kapnya itu perhatikan. Nah ini. Perhatikan adalah kondisinya betul-betul masih seperti ini. Kalau ini udah ditutup is oke lah. Tapi kita lihat di sininya. Jadi tekukan-tekukan ini tetap harus ada. Jadi jangan flat atau rata. Kalau flat rata kita curiga ini pernah kropos atau pernah insiden sehingga diganti platnya. Terus di bagian bodi bawah juga perlu kita cek. Nah kita kolong sedikit ya ini. Jadi bodi-bodi termasuk sasis semacam ini. Ini kan sambungan. Jadi kelangkopan antara sebelah sana dan sebelah sini ini harus rata semacam ini. Jadi dia tidak flat ya. Jadi dia ada apa? Tetap ada guratan antara satu dengan sasis yang satunya dengan sasis yang lainnya. Kalau seandainya sampai rata itu wajib kita curiga. Ini jangan-jangan pernah kropos atau pernah terjadi insiden untuk di sasisnya. Nah ini ya. Ini sama semua sasisnya seperti ini. Dia naik turun. Bawaan pabrik, cetakan pabrik seperti ini. Dia naik turun. Nah termasuk di sini ya. Ini tetap. Nah ini kan ada kan lekukan-lekukan bodi itu. Nah ini berarti menandakan bodi mobil ini masih aslinya. Nah kalau kita lihat secara keseluruhan bodi oke, luar dalam oke, bodi luar oke, kita lihat bagian mesin. Kalau mesin tuh bisa kita amatin di sela-sela blok sini. Ini jangan sampai ada oli yang meler, apalagi mungkin mobil-mobil yang masih usianya muda ya. Seperti tahun 2014 ini walaupun usianya sudah 8 tahun, itu jangan ada oli yang meler di bagian blok-blok mesin. Ini kan sambungan blok ya, sambungan blok mesin dengan satu yang bawah dan atas tuh jangan sampai ada yang meler. Kalau ini kan tutup bagian atasnya. Nah ini kan nggak ada ya. Termasuk di sini, di bagian askerknya, depan segala macam sil askerknya itu dia tidak ada yang meler. Termasuk di samping. Nah jadi kita lihat sekilas dia itu tidak ada oli yang keluar. Terus kita cek adalah untuk kondisi olinya. Kondisi olinya kita cek. Kalau mobil bensin, ini mobil bensin adalah cenderung dia lebih jernih ya olinya daripada mobil diesel. Jadi dia lebih cenderung jernih, berarti mobil ini terawat. Nah, terus kita rasakan seperti ini. Nah ini tidak ada rasa gerenjel-gerenjel atau bekas besi, biji besi. Nah berarti mesin mobil ini masih dalam kondisi baik, perawatannya masih baik. Karena olinya saja masih kelihatan bersih. Terus yang berikutnya untuk mesin ini kita hidupkan ya, kita dengarkan irama mesinnya, terus kita lihat goncangan daripada mesinnya, itu dia goncangnya terlalu atau tidak. Karena kalau dia terlalu, walaupun mesinnya bagus, itu mungkin ada masalah di engine mounting. Walaupun biayanya tidak mahal ya kita usahakan kalau beli mobil itu jangan terlalu banyak yang diperbaiki. Sekarang kita tes, kita hidupkan. Nah, jadi begitu kita hidupkan, kita start, dia langsung hidup ya. Kita lihat mesin hidup, halus, tidak ada goncangan sama sekali. Ketokan mesin juga halus. Tek 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 tek. Jadi dia iramanya itu sama, tek 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 tek. Jadi dia tidak naik, tidak turun. Berarti menandakan mobil ini mesinnya masih bagus. Terus yang berikutnya juga bisa kita cek di bagian asap.
Di bagian asap ini bisa kita cek, kita lihat. Ini tidak ada asap yang keluar ya. Nah ini masih bersih pembakarannya. Kelihatan ya, masih bersih sekali untuk pembakarannya. Itu adalah untuk di bagian mesin. Kalau kita rasa udah cukup, bagian mesin cukup, terus bagian bodi cukup, bagian interior ya kita bisa lihat semacam ini. Ini masih aslinya, belum terlalu kotor. Biasanya kalau dia udah digosok itu dia berubul ya. Terus di bagian atas juga sama. Ini kalau salah nyalon, ini bukannya bagus, ini malah berubul. Kalau ini kan masih aslinya bener ini ya. Jadi dia memang tidak berubul sama sekali. Bagian joknya juga sama. Joknya yang aslinya itu adalah dia dari kain. Nah ini kan kain, kita lihat. Nah ini kan belum ada yang rusak ya. Ini masih bagus, semuanya masih bagus. Termasuk di bagian sini ya. Nah ini kita bisa lihat mobil capek atau tidak itu di sini. Ininya masih kasar, tidak halus. Terus di bagian setir. Nah, kalau kita lihat kilometernya baru 85.000. Cuman ini bisa diputer, tapi yang ini tidak bisa membohongin. Jadi setir ini kalau kita pegang halus, kilometernya masih rendah, ini wajib curiga. Tapi kalau dia masih kayak ini, kayak istilahnya jeruk purut, ini berarti menandakan memang mobil ini jarang digunakan. Kalau mungkin ini di cover, kita bisa lihat di bagian sini. Atau yang paling enak tuh di bagian sini, bagian persneling. Nah ini ya, bagian handle gigi. Ini kan masih gerinjel-gerinjel dia, masih gerinjel-gerinjel. Terus di bagian rem tangan. Nah berarti memang mobil ini adalah untuk kilometernya sesuai. Saya rasa itu aja, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang Toyota Kijang Innova. Jadi untuk bodi usahakan betul-betul dicek, diteliti, jangan sampai mobil itu bekas insiden atau mungkin keropos yang terlalu parah. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.